Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang soal deret. Nah, untuk di soal deret itu yang harus dikerjakan adalah mencari pola dari soal tersebut. Jika teman-teman sudah menemukan polanya, maka soal deret tersebut sudah dianggap selesai. Ya, karena kenapa? Dengan menemukan pola dari soal tersebut berarti kita sudah memiliki 80% dari penyelesaian soal tersebut. Nah, untuk pola itu sendiri biasanya hanya memiliki 3 pola acak. Mungkin kita kenal dulu yang namanya pola acak itu seperti apa ya teman-teman. Kalau seandainya teman-teman punya soalnya 3, 5, 15, 9, 11, 33. Nah, untuk di sini teman-teman perlu cari satu angka di depannya. Langsung saja, seandainya teman-teman jumpa soal yang seperti ini, maka yang harus teman-teman lakukan adalah buat polanya. Berarti di sini kita punya pola tambah 2 dikali 3 dikurang 6. Sebenarnya itu polanya tambah 2 dikali dengan 3. Yang namanya pola acak teman-teman, tambah 2 kali 3 kurang 6. Karena secara angka mereka tidak berurutan. Memang tambah 2 dan kali 3 itu berurutan. Tapi dia ketika berjumpa dengan pola kurang 6, itu maka polanya sudah tidak berurutan ya teman-teman ya. Nah, untuk di sini teman-teman, ketika teman-teman sudah menemukan pola yang seperti ini disebut pola pertama, ini pola kedua, dan ini pola ketiga teman-teman. Nah, makanya pola keempat biasanya itu akan mengulang pola pertama ya. Jadi pola keempat itu harus mengulang pola pertama biasanya. Karena kenapa? Dengan mengulang pola pertama itu berarti bahwa deret tersebut merupakan deret yang tidak menggunakan selang ya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa syarat yang bakal mematahkan teori ini, tapi teori ini bisa digunakan untuk kebanyakan soal. Nah, kalau seandainya di sini bukan tambah 2, tetapi ada polanya mungkin tambah 4 atau dikali dengan 8 gitu ya teman-teman ya. Berarti kan ini menjadi pola keempat ya teman-teman. Nah, kalau seandainya dia memiliki pola keempat, maka di sini pola deretnya adalah deret yang menggunakan pola selang atau bertingkat ya teman-teman ya. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus ingat dulu. Nah, kalau misalnya di sini untuk kita selesaikan dulu, tambah 2 kali 3 kurang 6. Tambah 2 kali 3 berarti di sini kita punya pola kurang 6 ya teman-teman. Kalau pola dengan kurang 6, 33 dikurang 6 hasilnya 27. Atau teman-teman bisa dengan mudah ingatnya seperti ini. Ini pola pertama, pola kedua, pola ketiga. Maka ini pola pertama, pola kedua, pola ketiga. Pola ketiganya tadi kita sepakat bahwa dia negatif 6 ya teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin kita kenal dulu yang namanya pola ya. Polanya itu dalam deret itu biasanya pola yang digunakan adalah pola tambah, kurang, bagi, dan kali ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, seandainya teman-teman kita punya soal 3, 5, 11, 6 ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini kita punya pola yang angkanya itu dari 3 ke 5 itu angkanya naik ya, bertambah ya. Dan di sini kita punya pola yang angkanya itu dari 11 ke 6 itu angkanya turun atau berkurang ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman menjumpai pola yang seperti ini atau pola-pola yang lain yang teman-teman jumpa dalam soal ya teman-teman ya. Jadi, teman-teman gak usah mikir terlalu jauh, cukup ingat konsep ini. Kalau seandainya angkanya itu naik, maka pola yang digunakan itu teman-teman, itu adalah pola tambah atau pola kali ya teman-teman. Jadi kalau angkanya itu bertambah atau polanya angkanya itu naik, itu teman-teman juga pikir ini ditambah berapa atau dikali berapa. Nah, sedangkan kalau seandainya angkanya itu turun, berarti kebalikannya teman-teman. Itu dikurang berapa atau dia dibagi dengan berapa ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita bagi lagi sekarang teman-teman, kapan teman-teman harus mikir dia kapan ditambah atau kapan dia dikali. Nah, untuk di sini teman-teman tergantung pada kondisi. Kalau tambah dan kurang itu ada syaratnya. Yang pertama, dia itu angkanya biasanya dekat. Angkanya dekat. Atau syarat yang kedua, dia bukan kelipatan. Ya. Kalau seandainya angkanya dekat, itu umumnya dia merupakan pola tambah ya teman-teman, masih bisa ditambahkan. Umumnya di soal seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat dari angka 3 ke angka 5 yang kita punya di soal, itu dia merupakan angka
pola tambah maksud saya ya. Karena kenapa? Angka 3 dan angka 5 itu dekat, dan pula 3 ke 5 itu bukan menggunakan kelipatannya ya. 3 itu bukan tidak ada yang menghasilkan 5 ke depannya kalau dikalikan dengan berapapun ya teman-teman. Oke, kecuali dikalikan dengan koma atau pecahan ya teman-teman. Oke, jadi kalau untuk yang kali dan bagi itu kebalikannya teman-teman. Kali dan bagi berarti dia adalah angkanya jauh atau merupakan kelipatan. Nah, kalau teman-teman mau ingat, sebenarnya tidak perlu ingat kedua syarat ini, cukup ingat dua hal ini saja. Selama dia bukan kelipatan atau selama dia kelipatan, maka polanya itu sudah jelas ya. Kalau bukan kelipatan dia ditambah kalau untuk naik, kalau kurang dia kalau untuk turun maksudnya dikurang. Kalau misal angkanya itu kelipatan, umumnya itu menggunakan pola kali, dan kalau dia turun itu dia pola bagi ya teman-teman. Karena kenapa? Seandainya teman-teman menjumpai soal yang contohnya itu seperti ini teman-teman. Contohnya angka 3 mungkin ke angka 5 itu dekat ya teman-teman, gampang untuk teman-teman terima. Nah, jadi kalau seandainya ada angka 112 ke angka 256. Nah, ini walaupun angkanya jauh teman-teman, walaupun jauh, dia bukan merupakan pola kali teman-teman. Karena kenapa? Tidak ada 112 yang menghasilkan 256. Jadi secara konsep, kalau teman-teman mau ingat, kalau dia kelipatan umumnya dia menggunakan pola perkalian ya. Jadi seperti kalau seandainya teman-teman jumpa soal angka 4, 16, nah habis itu 64 ya. Jadi kalau misalnya di sini, ya mungkin ini sudah terlalu jelas kalau 4 dikali 4 ke sini dan 16 dikali dengan 4. Nah makanya kalau teman-teman megang konsep kalau dia kelipatan dikali, umumnya ketika teman-teman jumpa soal di depannya itu sudah benar teman-teman ya. Mungkin ini juga pembiasaan supaya teman-teman tahu membedakan nanti ke depannya. Semakin sering latihan semakin mudah untuk teman-teman selesaikan ya. Selanjutnya mungkin ada satu materi lagi yang teman-teman sebenarnya harus ingat di sini. Nah, jadi untuk materi yang satu ini itu disebut dengan pola selang ya teman-teman. Nah, di awal tadi saya sudah sebutkan bahwa pola itu umumnya dia ada 3 pola acak. Kalau seandainya melebihi 3 pola acak, maka dia termasuk dalam salah satu syarat pola selang atau dia akan menjadi pola bertingkat ya teman-teman. Nah, untuk selang itu seandainya saya punya angka A, angka B, angka C. Nah, ini anggap aja sebagai angka ya. Kita tidak tahu angkanya berapa. Angka D, E, F. Nah, yang namanya selang teman-teman, kalau teman-teman biasanya pada umumnya kita akan dari A itu ke B kita cari polanya ya kan. Pola apa? Pola tambah atau dia pola kurang gitu ya teman-teman ya. Nah, yang namanya selang teman-teman itu nggak hubungkan dari A ke B, namun dari A itu ke C. Nah, ini disebut dengan selang satu karena di selang situ satu angka di soalnya kalau itu deret angka. Nah, untuk deret huruf berarti diselang satu huruf. Nah, kalau misalnya dari A langsung ke D, maka di sini disebut pola selang 2. Oke, pola selang 2 karena yang diselang itu adalah B dan C, berarti 2 huruf atau 2 angka yang diselang ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menyimpulkan untuk syarat pola selang biasanya itu syarat pertama jika pola acak lebih dari 3 ya, lebih dari 3 pola. Nah, jadi kalau seandainya yang seperti yang saya sebutkan di awal, kalau ada pola 1, pola 2, pola 3 dan pola selanjutnya tidak berulang ke pola 1, biasanya polanya 1 2 3 1 2 3, tapi ada polanya 1 2 3 4 atau bahkan 5. Biasanya kalau jawabannya tidak ketemu, maka dia menggunakan pola selang. Untuk selang itu sendiri harus digunakan dari selang 1. Kalau selang 1 tidak bisa, baru digunakan selang 2. Oke, tidak. Kalau mungkin ketika sudah terbiasa teman-teman akan bisa langsung menggunakan selang 2, tapi pada umumnya jika teman-teman baru mulai belajar, gunakan pola selang 1 terlebih dahulu. Oke. Nah, syarat kedua itu ada angka kembar ya. Angka atau huruf kembar itu sama ya. Angka atau huruf kembar. Nah, tapi di sini teman-teman umumnya ketika teman-teman jumpanya itu tidak di awal, bukan di awal soal, itu dia umumnya akan menggunakan pola selang langsung.
Ya, contoh misalnya teman-teman ini seandainya ini saya mungkin asal buat angkanya tidak sesuai dengan pola atau apa gitu ya teman-teman ya. Ini sebagai contoh buat teman-teman 355. Habis itu di depannya misalnya ada 7 ya teman-teman. Nah, untuk nih teman-teman lihat ini 5 dia tidak di awal ya teman-teman, awalnya itu dimulai dengan angka 3. Nah, jadi kalau teman-teman jumpa soal yang demikian, berarti ini langsung menggunakan pola selang ya. Pola selang 1 atau selang 2. Umumnya seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman jumpa soalnya itu yang menggunakan pola seperti ini. Nah, jadi kalau pola seperti ini teman-teman, biasanya memang tidak menggunakan pola selang. Karena kenapa? 9 dan 9-nya itu di awal. Ya, oke. Itu kalau ada yang di awal dan cuma ada satu pasang angka kembar. Maka itu cara membedakannya ya teman-teman. Mungkin di sini kita masuk ke syaratnya yang satu lagi. Syarat satu lagi untuk angka kembar itu ada yang dinamakan dengan melihat kecocokan. Melihat kecocokan. Nah, mungkin melihat kecocokan itu lebih seperti ini. Kalau sederhananya saya berikan contoh, seandainya ada 42, 19, 43, 18, 44. Nah, ini sederhananya ya teman-teman. Kalau teman-teman jumpa angka seperti ini, jangan berpikiran untuk mencari pola antara 42 dan 19 karena memang sudah pasti di sini teman-teman ya. Karena 42 ini lebih cocok dipasangkan dengan 43. Karena angkanya dekat dan polanya sepertinya lebih bagus gitu. Nah, jadi itu yang saya sebut dengan melihat kecocokan. Untuk dipahami, ada 3 cara mengetahui selang. Dan mungkin 3 teori ini bisa teman-teman gunakan ketika awal-awal belajar. Untuk kemudian setelah teman-teman sering latihan, mungkin teori ini sudah melekat dan tidak. Mungkin akan menyinggung sedikit tentang yang namanya deret bertingkat ya, deret bertingkat. Nah, deret bertingkat itu dia memiliki pola yang bertingkat sebenarnya. Kalau deret bertingkat itu lebih ke pola yang bertingkat. Ya, jadi seandainya ada A, B, C, D, E, F gitu ya kan. Nah, kalau seandainya teman-teman buat polanya kan kita anggap seperti ini ya teman-teman ya. Nah, biasanya kalau untuk deret bertingkat dia tidak akan menemukan pola 1 2 3. Jadi dia pola 1 2 3 4 5 ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk teman-teman kalau seandainya menemukan deret bertingkat ini, dia kalau sudah teman-teman coba seperti ini. Nah, jadi kalau dilihat soalnya dilihat ke samping polanya 1 2 3 4 5, habis itu kita coba ke selang nggak bisa. Habis itu dicoba di selang 2 juga nggak bisa. Mungkin secara teman-teman sudah sering latihan nanti akan langsung tahu itu seperti apa. Dia ada kemungkinan dia merupakan deret bertingkat. Nah, yang deret bertingkat itu teman-teman, dia harus teman-teman hubungkan antara polanya. Jadi teman-teman nggak usah fokus lagi sama soalnya. Jadi langsung aja fokus karena tentukan lagi di sini polanya itu hubungannya apa ya. Jadi cukup fokus sama polanya aja. Oke, kita langsung bahas contohnya ya. Jadi kalau seandainya teman-teman punya pola 3, 5, 11, 29, 83, 245. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini dua pola di sini itu kita punya pola di sini dia perbedaannya 2, di sini perbedaannya 6, di sini perbedaannya 18. Nah, di sini perbedaannya. Nah, untuk ke depannya teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya, kita mungkin bahasnya secara perlahan-lahan. Nah, di sini teman-teman nggak usah fokus lagi sama yang namanya soalnya. Jadi teman-teman gak usah fokus lagi yang sama soalnya yang 3, 5, 11, 29, gak usah fokus lagi. Cukup cari perbedaan pada angka-angka yang ada di sini. Mungkin karena langsung di sini biar langsung nampak. Teman-teman lihat di sini kan tadi kita sudah bahas kalau misalnya naiknya itu merupakan kelipatan, maka dia menggunakan pola kali ya pada umumnya. Karena kenapa juga di sini 6 ke 18 juga kelipatan. Maka di sini dikali 3 dikali 3. Nah, kedepannya pasti kalau teman-teman nggak cari lagi perbedaannya atau selisihnya berapa, teman-teman cukup kalikan aja di sini 3. 18 dikali 3, 3 dikali 10, 30, 3 dikali 8 itu 24. 30 ditambah 24 hasilnya 56 ya. Berarti sini polanya bertambah dengan 54 maaf. Nah, selanjutnya kalau dikalikan lagi dengan 3, berarti dikalikan dengan 3
Hasilnya 50 kali 3 150, 4 kali 3 12. 150 tambah 12 itu 162. Ya, 162. Nah, makanya di kedepannya berarti teman-teman kalikan 3 lagi. Untuk di bagian sini dikali 3. 160 dikali 3 itu berapa? 480. 2 kali 3 6 ya, 486. Dia cukup tambahkan. Jadi langsung dapat pola yang ada di depan. Jadi ini yang saya maksud teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah nemukan angkanya beda-beda berapa, ini sini beda 2, beda 6, beda 8, beda 54, beda 162. Berarti teman-teman tuh nggak usah fokus lagi sama soal yang di atas. Soal di atas digunakan ketika teman-teman sudah menemukan di sini ditambah berapa sih? Nah, jadi kalau teman-teman udah temukan ternyata ditambah 486, berarti teman-teman langsung aja masukkan 245 ditambah 286. Jadi itu merupakan jawaban dari soal ini. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin kita bahas contoh yang lain satu lagi. Mungkin saya hapus ya dulu ya. Untuk di sini kita bahas contoh yang lain. Seandainya kita punya soalnya itu 7, 8, 11, 18, 31, 52 gitu ya. Jadi angka kedepannya berapa? Jadi teman-teman seperti biasa buat dulu perbedaan angkanya, beda 1, sini beda 3, di sini bedanya ada 7 ya teman-teman, ada 7. Nah di sini 18 sama 31 itu perbedaannya 13 ya, kalau tidak salah ya. Oke, mungkin kalau salah nanti maaf, ini mungkin agak ada silap. Di sini berarti perbedaannya 2, jadi nggak usah fokus lagi sama yang di atas teman-teman. 2, di sini bedanya 4, di sini bedanya 6. Nah, di sini 31 sama 52 itu kalau teman-teman cari berarti di situ perbedaannya 2 dikurang 1 itu 1. Jadi langsung aja 1 ya. Jadi sini 1, 5 dikurang 3 itu 2. Oke. 5 kurang 3 itu 2 berarti 21. 13 ke 21 itu bertambahnya 8 teman-teman. Jadi teman-teman sini langsung tahu kalau polanya itu ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ya lagi ya. Jadi di sini polanya selanjutnya kalau di sini ke depan berarti dia bertambah berapa? Kalau udah tambah 8 berarti tambah 10 ditambah 3 1 ya teman-teman, berarti 52 ditambah dengan 31 itu 83 teman-teman. Nah, oke. Mungkin sampai di sini ya teman-teman ya penjelasan saya tentang deret. Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal, karena pembahasan soal mungkin lebih jelas jadinya seperti apa. Jadi teman-teman jangan lupa diulang. Kalau tidak diulang mungkin ini agak susah untuk teman-teman selesaikan soal kedepannya. Jadi saran saya tetap mengulang soal deret, karena semakin sering teman-teman ulang, mungkin teori ini secara tidak langsung akan diterapkan tanpa harus teman-teman hafal. Ya, teman-teman cukup lihat teorinya, terapkan beberapa kali. Kalau sudah terbiasa, teman-teman nggak perlu lagi nerapin secara nih teorinya seperti ini ya, tidak perlu lagi seperti itu teman-teman. Insya Allah teman-teman pasti bisa ngafalnya itu secara langsung dengan rutinitas ya, dengan rutinitas mengulang-ulang seperti itu ya teman-teman. Mungkin sampai di sini aja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.